Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Didi Prastio. Hari ini akan memaparkan analisis operasional usaha Maju Jaya Telur Asin. Usaha kami bertumpu pada dua produk, yaitu telur asin sebagai produk utama yang dijual per butir dan kerupuk sebagai produk pendukung yang dijual per bungkus atau per kilogram. Skala operasional kami adalah UMKM rumahan dengan siklus produksi harian. Kondisi operasional dan finansial saat ini. Kapasitas maksimal kami adalah 200 butir telur asin dan 30 kg kerupuk per hari. Namun output aktual baru mencapai 140 butir dan 20 kg per hari. Ini setara utilisasi 70%. Dihitung dari output aktual dibagi kapasitas tersedia. Dari sisi finansial, pendapatan kotor kami adalah 4 juta sampai dengan 5 juta per bulan. Tapi pendapatan bersih hanya sekitar 1.200.000 per bulan. Ada gap 30% potensi yang belum terrealisasi. Dan ini menekan margin bersih kami. Titik hambat dan perakiraan permintaan. Ada dua bottleneck utama. Yang pertama yaitu keterbatasan tempat penjemuran secara fisik dan keterbatasan modal bahan baku secara finansial. Solusinya adalah ekspansi area jemur bertahap dan restrukturisasi pembelian telur bebek menjadi siklus mingguan. Sementara itu, permintaan diproyeksikan naik cepat. Pada bulan pertama di 140 butir per hari, ini adalah baseline. Kemudian bulan kedua naik menjadi 170 butir per hari, dengan alasan didorong musim hajatan dan lebaran. Dan kemudian bulan ketiga target adalah 200 butir per hari. Ini menyentuh kapasitas maksimal dan memaksa kami segera bergerak dari utilisasi 70% menjadi 100%. Strategi dan pilihan ekspansi. Untuk menjawab lonjakan ini, kami mengadopsi cash strategi. Produksi mengikuti ketat kurva naik turun permintaan sehingga nol stok berlebih, menghindari resiko basi pada telur asin dan responsif terhadap musim hajatan. Kami membandingkan 3 alternatif ekspansi. Yang pertama adalah menambah tenaga kerja harian. Ini skornya 4 dengan alasan cepat dan fleksibel meskipun ada biaya upah tambahan. Kemudian yang kedua adalah membeli alat otomatis. Ini skornya 3 dengan alasan efisien jangka panjang tapi butuh modal besar. Dan menambah pemasok telur bebek, ini skornya 3 dengan alasan pasokan lebih terjamin tapi perlu waktu membangun relasi. Yang selanjutnya, skor tertinggi jatuh pada penambahan tenaga kerja harian karena eksekusinya instan, kemudian fleksibel, mengikuti musim dan ramah modal tanpa modal besar di awal. Cetak biru operasional. Sebagai rangkuman, cetak biru kami terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah kondisi awal di utilisasi 70% dengan bottleneck tempat dan modal. Yang kedua adalah perencanaan dengan cash strategi yang adaptif mengikuti tren musiman. Dan yang ketiga adalah keputusan menambah tenaga kerja harian sebagai injeksi kapasitas cepat tanpa resiko modal dan alat. Dengan langkah ini kami optimis siap penuh memenuhi target 200 butir per hari di bulan ketiga tanpa resiko stok berlebih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.